Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turuna Afis, NIM 2014-119 dari kelas PRD 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua soal UAS yang diberikan pada mata kuliah termodinamika. Langsung saja ke soal yang pertama. Yang pertama itu diketahui tekanan aliran keluarnya adalah 6 kPa atau 0,06 bar. Kemudian uap jenuh masuk turbin adalah 119 bar. 19 itu adalah angka terakhir NIM saya. Kemudian yang ditanya adalah A, kalor masuk di boiler. Kemudian C, daya netonya. D, efisiensi termalnya. Kemudian untuk penyelesaiannya sendiri, kita menentukan yang pertama titik 3 sama dengan saturated liquid di 0,06 bar. Kemudian H3-nya sama dengan 151,53. Untuk volume spesifiknya adalah ketentuan. Kemudian titik 1, mixtur dalam kurung 0 lebih kecil dikali 100%. Kemudian entropi titik 1 sama dengan entropi titik 2. Nah, kemudian kita menentukan interpolasinya. Nah, saya mendapatkan tabar interpolasi di angka 100 sampai 120. Kemudian baru kita masukkan nilai X. X sama dengan 2724,7 ditambah kita masukkan nilai interpolasi kita 119 dikurang 100, kemudian dibagi 120 dikurang 100. Kemudian 2684,9 kita kurang dengan 2724,7. Nah, maka kita dapatkan hasil di atas adalah 2724,7 dikurang 37,81. Maka hasilnya adalah 2686,89. Nah, kemudian kita menentukan S1-nya. Masih menggunakan tabel interpolasi dari 100 sampai 120. Kemudian kita masukkan nilai X1-nya. 5,6141 dikali, kita masukkan tabel S1-nya 119 dikurang 100, 120 dikurang 100, kemudian baru dibagi. Nah, dari hasil tersebut dapatlah angka 5.061,41 ditambah 19 dibagi 20 dikurang 0,1217. Kemudian dari hasil tersebut didapatkan sebesar 5,6141 dikurang 0,115615. Hasil akhirnya adalah 5,498485. Kemudian titik 3-nya saturated liquidnya H3 151,53, kemudian voltnya spesifiknya masih ketetapan. Kemudian kita ke titik 2, SF sama dengan 0,5210, SG-nya 8,3304, S2-nya 5,498485. Kita masukkan X2, S2 dikurang SF per SG dikurang SF. Sama dengan kita masukkan angkanya 5,498485 dikurang 0,5210 dibagi 8,3304 dikurang 0,5210. Maka hasilnya adalah 0,6373 atau 63,73%. Kemudian H2-nya haliknya ditambah S2 dalam kurung H uap dikurang H liquid. Kita masukkan angkanya 151,53 ditambah 0,6373, 256
7,4 dikurang 151,53. Kemudian hasilnya adalah 1691,16. Kemudian di titik 4, H4 sama dengan H3 ditambah V3 dalam kurung P4 dikurang P3. Nah, kita masukkan angkanya. Dan hasilnya adalah 151,53 ditambah 11,970 kilojoule per kilogram. Hasil akhirnya adalah 163,5. Nah, kemudian di sini mencari Q-in atau Q masuk. H1 dikurang H4 sama dengan 2.686,89 dikurang 163,5 sama dengan hasil akhirnya adalah 2.523,39 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk C-nya sendiri daya neto itu daya turbin dikurang daya pompa. Maka H1 dikurang H2, H4 dikurang H3. Setelah kita masukkan angka, hasilnya adalah 995,73 dikurang 11,97. Maka hasil akhirnya adalah 99.803,76 kilojoule per kilogram. Yang B, laju panas keluar, H2 dikurang H3, maka hasilnya adalah 1539,63. Untuk yang D sendiri, H1 dikurang H2, H4 dikurang H2, terus baru dibagi Q-in atau Q masuk. Kita masukkan angkanya 983,76 per 2,523,39. Hasilnya adalah 0,3898 jika dipersenkan sebesar 38,9%. Nah, kita di sini masuk ke soal nomor 2. Yang diketahui tekanan kondensornya 6 kPa, uap superheatnya 10 MPa, dan temperaturnya 400 XX. Nah, di sini 404 XX tersebut saya ganti dengan terakhir NIM saya, maka jadinya 419 derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor masuk boiler, kemudian laju panas keluar di kondensor, kemudian daya netonya, dan yang terakhir adalah efisiensi termal. Nah, jawab. Untuk penyelesaian sendiri, kita masih menggunakan tabel H1 sama dengan T dan H, kita menggunakan 400 sampai 440. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. X1 sama dengan 3279,6 ditambah, kita masukkan tabel interpolasinya, dan hasilnya adalah 3279,6 ditambah 39,425. Hasil akhirnya adalah 3319,025. Nah, kemudian masih di tabel interpolasi untuk mencari nilai X, maka setelah kita masukkan data tabel interpolasi, maka hasilnya ada 6,3634 ditambah 0,087. Hasilnya adalah 6,4504. Nah, untuk titik 3 sendiri sama dengan H3. 151,53. Volt spesifiknya masih sama, masih ketetapan. Kemudian kita tentukan titik 2-nya, S2 sama dengan S1. Kita masukkan rumusnya, X2 sama dengan S2 dikurang SF per SG dikurang SF. Nah, setelah kita masukkan angkanya, hasilnya adalah 5,9294 dibagi 7,8094. Maka hasilnya 0,7592. Kemudian langsung saja kita tentukan H2-nya, H liquid ditambah X2, H uap dikurang H liquid.
kita masukkan angkanya, maka hasilnya adalah 151,53 ditambah 1834,12. Maka hasil akhirnya adalah 1985,65 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk titik 4-nya H4, H3 ditambah V3, P4 dikurang P3. Nah, setelah kita masukkan angkanya, maka hasilnya adalah 151,93,53 tambah 10,057. Maka hasilnya adalah 161,85 kilojoule per kilogram. Nah, kita masuk ke pertanyaan A, yaitu Qin, H1 dikurang H4, 3312,8 dikurang 16158. Ini hasil yang kita dapatkan di atas. Kemudian hasil akhirnya adalah 3151,22 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk menghitung laju alirnya, H2 dikurang H3, 1985,65 dikurang 151,53. Hasil akhirnya adalah 1833,47. Kemudian untuk menghitung dayanya, H1 dikurang H2, H4 dikurang H3. Nah, setelah kita masukkan rumus, maka hasil akhirnya adalah 13117,1. Nah, yang terakhir, daya dibagi Qin atau daya masuk 1317,1 dibagi 3151,22. Nah, untuk hasilnya sendiri 0,4257 atau 42,57%. Ini adalah hasil akhirnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf jika banyak salah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.